Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Tentunya baik-baik semua kan? Oke, hari ini kita akan belajar materi pendidikan agama Islam kelas 5. Tentunya selamat berjumpa kembali dengan guru kesayangan kalian, Pak Topa. Baik, hari ini materi kita belajar tentang Nabi dan Rasul Ulul Azmi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah: pertama, anak-anak dapat mengenal nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Yang kedua, meyakini keberadaan Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Dan yang ketiga, anak-anak dapat menceritakan kisah-kisah keteladanan Rasul Ulul Azmi. Baiklah, hari ini kita akan mulai pelajaran kita. Nabi dan Rasul Ulul Azmi. Semua nabi dan rasul adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sabar dan paling berat ujiannya. Mereka diutus oleh Allah di tengah-tengah masyarakat yang lalai dan ingkar. Bukan hal yang mudah bagi nabi dan rasul untuk menyampaikan ajarannya. Terdapat beberapa nabi dan rasul yang memiliki keistimewaan dalam hal ketabahan dan kesabaran menghadapi umat. Mereka memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa. Nabi dan Rasul itu disebut sebagai Ulul Azmi. Ulul Azmi adalah gelar khusus bagi Nabi atau Rasul pilihan yang memiliki keteguhan dan kesabaran sangat kuat dalam menghadapi tantangan dan rintangan ketika menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat 5 rasul yang bergelar Ulul Azmi, yakni Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelima nabi dan rasul Ulul Azmi itu kita dapat singkat dengan Mimin. Tentunya ini untuk mempermudah mengingat nama-nama nabi yang bergelar Ulul Azmi. Apa tadi? Mimin. M. Musa. I. Ibrahim. M. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I. Isa dan N. Nuh alaihi salam, disingkat Mimin. Nah, tentunya mudah kan? Mudah dihafal tentunya. Baik, kita mulai kisah Nabi yang pertama. Kisah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa dilahirkan di kalangan Bani Israel dan hidup pada masa kepemimpinan Fir'aun yang semena-mena dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Rakyatnya hidup dalam ketakutan dan rasa tidak aman. Dikisahkan ketika Nabi Musa lahir saat itu, Fir'aun bermimpi tentang seorang anak laki-laki yang merebut tahtanya. Karena rasa takut, Fir'aun pun menyuruh untuk membunuh setiap bayi laki-laki. Untuk menyelamatkan putranya, ibu Nabi Musa meletakkan bayi Musa ke dalam keranjang kecil dan menghanyutkannya ke sungai Nil. Atas kehendak Allah, Nabi Musa ditemukan oleh istri Fir'aun yang bernama Asia dan diangkat sebagai anak. Setelah dewasa, Nabi Musa mulai berdakwah kepada Raja Fir'aun dan rakyatnya agar menyembah Allah, hingga beliau dikejar-kejar tentara Raja Fir'aun. Nabi Musa juga pernah mendapat tantangan dari para tukang sihir Raja Fir'aun, namun ia tetap tabah dan menyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, Nabi Musa alaihissalam mendekatkan diri dan meneguhkan kerasulannya di Bukit Sinai. Di bukit inilah beliau menerima kitab Taurat.
Pada waktu itu seorang umatnya bernama Samiri menyeleweng dengan menyembah berhala berbentuk lembu emas. Saudara Nabi Musa, yaitu Nabi Harun, yang pada saat itu bertugas mengganti perannya, tidak sanggup untuk menghalangi niat mereka. Bahkan ia diancam. Nabi Musa murka. Dengan izin Allah, kaum Nabi Musa mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi Nabi Musa memohon ampun agar umatnya bertobat dengan cara membunuh dirinya sendiri, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri karena kamu telah menjadikan anak lembu sembahanmu. Maka bertobatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu. Maka Allah akan menerima tobatmu. Sesungguhnya Dialah yang Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 54. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayah Nabi Ibrahim alaihissalam bernama Azar. Azar adalah pembuat patung berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada masa Raja Namrud yang zalim, musyrik, dan kufur. Raja Namrud adalah seorang raja yang sangat kejam. Bahkan dia mengaku sebagai Tuhan yang harus disembah. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Raja Namrud dan kaumnya untuk beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghancurkan patung-patung Raja Namrud dan menyisakan satu yang paling besar. Maksudnya agar mereka tahu bahwa patung yang paling besar tidak dapat menolong patung-patung lainnya. Karena melaksanakan perintah Allah tersebut, beliau ditangkap dan dibakar hidup-hidup. Namun berkat mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sehelai rambut pun yang terbakar. Bahkan api sejuk dirasakannya, sehingga selamatlah Nabi Ibrahim dari kobaran api tersebut. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Ulul Azmi terakhir sekaligus sebagai Nabi terakhir, Khatamil Anbiya wal Mursalin, ialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah masyarakat yang jahiliyah, yaitu kaum Quraisy. Masyarakat jahiliyah merupakan masyarakat yang memiliki kebiasaan buruk. Misalnya, tidak mengenal peri kemanusiaan, membunuh, mabuk-mabukan, dan berjudi. Kaum Quraisy sangat menentang ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk pamannya yang bernama Abu Lahab. Dia menentang ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berpikir bahwa ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan mengancam kedudukannya sebagai pembesar Quraisy dan akan menghilangkan keyakinan nenek moyang yang selama ini menjadi keyakinannya. Pada akhirnya, Abu Lahab menggunakan berbagai cara untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dimulai dari mengiming-imingi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kekuasaan dan kekayaan, sampai melakukan kekerasan. Akan tetapi segala cara yang dilakukan tidaklah berhasil. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tetap
tetap teguh dan sabar dalam berdakwah ajaran Islam meskipun dengan berbagai kesulitan dan hambatan. Nabi Muhammad ikut menderita ketika Bani Hashim diboikot oleh kaum Quraisy karena memeluk agama Islam. Pemboikotan tersebut antara lain melarang perhubungan, jual beli, pernikahan, dan hubungan sosial lainnya dengan Bani Hashim. Pemboikotan tersebut terjadi selama 3 tahun dan telah menghabiskan harta Nabi Muhammad dan istrinya Siti Khadijah, hingga akhirnya beliau melakukan hijrah atau pindah dari kota kelahirannya Mekah menuju Madinah. Setelah 10 tahun di Madinah, Rasulullah SAW dapat mengembangkan agama Islam dengan pesat. Kisah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan di Bethlehem, sekarang terkenal dengan nama Palestina. Nabi Isa alaihissalam lahir pada tahun 622 sebelum Masehi. Nabi Isa alaihissalam adalah putra dari Maryam, kakeknya bernama Imran. Nabi Isa alaihissalam tidak memiliki ayah. Allah meniupkan ruh secara langsung ke rahim Maryam tanpa perantara seorang ayah. Maryam adalah wanita suci yang taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak di dalam kandungan ibunya, Nabi Isa sudah difitnah oleh orang-orang Bani Israel karena kelak dilahirkan ke dunia tanpa seorang ayah. Kelahiran Nabi Isa pun penuh dengan fitnah. Allah memberikan keajaiban yang luar biasa kepada Nabi Isa. Nabi Isa yang baru lahir sudah dapat berbicara kepada orang-orang yang memfitnahnya. Dia dapat menjelaskan tentang kelahirannya tanpa ayah. Hal itu menunjukkan betapa besar kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa berdakwah menyiarkan agama Allah dengan sabar dan tabah. Kisah Nabi Nuh alaihissalam. Sebuah riwayat hadis menerangkan bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah Rasul pertama. Nabi Nuh dikaruniai Allah dengan sifat-sifat yang patut dimiliki oleh seorang Rasul. Fasih dan tegas dalam kata-katanya, bijaksana dan sabar dalam tindak tanduknya, serta melaksanakan tugas risalahnya dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan. Nabi Nuh alaihissalam diutus Allah kepada umat manusia yang kala itu menyembah patung atau berhala agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Nabi Nuh sangat menentangnya. Mereka tidak mau mempercayai ajaran yang disampaikan Nabi Nuh, termasuk istri dan anaknya yang bernama Kan'an. Nabi Nuh mendakwahkan tauhid kepada kaumnya selama ratusan tahun dan selalu mengalami penentangan bahkan penghinaan. Bahkan ketika Nabi Nuh memasuki usia yang hampir 1000 tahun, tidak banyak pengikut yang didapatkannya. Meskipun begitu, Nabi Nuh tetap sabar dan tabah. Hingga suatu ketika Nabi Nuh berdoa kepada Allah dan mengadukan sikap kaumnya. Allah kemudian mewahyukan kepada Nabi Nuh untuk membangun sebuah bahtera atau kapal yang akan menyelamatkan orang-orang beriman. Setelah kapal selesai dibuat, Allah menurunkan hujan yang lebat dan terus-menerus. Air juga memancar dari dalam perut bumi sehingga terjadi banjir yang sangat besar melebihi seluruh permukaan bumi. Nabi Nuh dan pengikutnya yang beriman masuk ke dalam kapal dan selamat dari
banjir tersebut, sedangkan kaumnya yang tidak beriman mati tenggelam, termasuk istri dan anak Nabi Nuh. Allah berfirman yang artinya, dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nuh memanggil anaknya, sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir. Anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Quran Surat Hud ayat 42-43. Demikianlah anak-anakku sekalian, kisah singkat 5 Nabi dan Rasul Ulul Azmi. Tentunya kalian sebagai pelajar dapat meneladani sikap para Rasul Ulul Azmi dengan cara selalu sabar dan teguh dalam menuntut ilmu, baik di sekolah maupun di rumah. Selalu teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan yang ada, serta selalu teguh dan sabar dalam beribadah. Nah, cerita sudah kalian dengarkan. Tentunya ada tugas dari Pak Guru yang tentunya harus kalian selesaikan. Cukup 2 soal saja. Yang pertama, jelaskan pengertian ulul azmi dan sebutkan nabi-nabi yang mendapat gelar ulul azmi. Yang kedua, ceritakan kembali salah satu nabi saja yang mendapat gelar ulul azmi. Cerita itu bisa kalian tuangkan dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk rekaman. Demikianlah tugas dari Pak Guru. Tentunya selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Sekian dari Pak Topa, Guru Pendidikan Agama Islam yang kalian tentunya sayangi. Dan akhirnya aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.